Bagi teman-teman yang ngerasa punya teman, kekasih atau siapapun yang dirasa toksik, yang dirasa dia punya kebiasaan, dimana kebiasaan itu benar-benar berdampak buruk sama kamu, nyakitin kamu, dan dia tahu bahwasanya perilakunya itu berdampak buruk ke kamu, namun dia masih bertahan, tidak ada perasaan untuk kembali, tidak ada perasaan untuk bertaubat, maka tolong beribu tolong saya berharap kepada teman-teman sekalian untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya. Saya tidak berkata oke sekarang putus silaturahim. Enggak, jangan putuskan silaturahim. Saya berkata tolong jaga jarak. Kenapa? Karena buat apa kamu berdiri di samping orang yang bahkan tidak bisa menghargai kamu? Tapi Sen, aku sayang. Sayang sebatas sayang. Buat apa sayang tapi kita tidak mendapatkan timbal balik sayang? Hah? Buat apa? Buat apa? Aku tahu bahwasanya kadang hati itu mengalahkan segalanya, perasaan mengalahkan segalanya, tapi tolong, ada saat dimana kita sangat butuh untuk mengandalkan otak. Assalamualaikum. Saya tuh sering banget ditanya sama orang-orang, Husen, apa yang harus saya lakukan terhadap orang-orang yang tiba-tiba datang cuma pas butuhnya doang. Pas kebutuhannya udah selesai, tiba-tiba aja dia pergi kayak gak pernah kenal kita. Maka jawaban saya selalu sama, tetap tolongin dia. Tetap tolongin dia selama kita mampu untuk menolongnya. Loh why Sen, kenapa? Padahal dia orangnya gitu. Ingat, bahwasannya akan datang suatu masa di mana kita akan butuh terhadap orang lain, padahal sebelum-sebelumnya kita tidak pernah menanyakan kabar dia bagaimana. Bahkan sebelumnya kita sangat benci untuk melihat orang itu. Tiba-tiba saja datang suatu masa kita sangat butuh terhadap orang itu. Maka jawaban saya tetap sama, tolongin dia selama kita mampu untuk menolongnya. Semoga Allah senantiasa menolong kita semua berdasarkan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Oke, aku mau jelasin. Pertama, kalian harus tahu bahwasannya dosa itu ada beberapa tingkatan. Ada yang tingkatannya tinggi, ada yang tingkatnya rendah. Kalau tingkatannya tinggi ya dosanya besar. Kalau tingkatan rendah ya dosanya lebih sedikit, lebih kecil. Yang kedua, saya saranin kalau kalian ngelakuin dosa, wal'iyadzubillah, saya gak menghalalkan dosa. Ya dosa namanya tetap dosa. Ya saya juga doyan ngedosa. Tapi intinya jangan sampai dosa itu berupa makanan atau hal-hal yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Apapun. Karena kalau dosa itu berupa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, anggap aja kita ini sekarang bertobat, diterima langsung sama Allah SWT. Ya pasti diterima lah, Allah Maha Pengampun. Tapi itu pasti ada efeknya, Jadi misalnya sekarang kalian dapat harta haram nih ya, dapat harta haram, judi kayak, maling kayak, ngerampok kayak, itu nanti jangan sampai kamu gunakan uangnya untuk makanan sehingga kamu makan, atau kamu kasih makan keluarga. Itu jadi efek yang parah. Selama itu masih berupa perasaan, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menghukumi dosa terhadap hambanya. Yang akan dihukumi sebagai dosa adalah ketika perasaan itu menjadi perbuatan. Perbuatan diharamkan maksudnya. Dan kalian tahu gak, ini fun fact. Barang siapa yang memiliki perasaan seperti itu, kemudian dia menahan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, kemudian dia meninggal, bisa jadi kemungkinan terbesar, dan ini benar-benar diharapkan, dia mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Oke, tips salat subuh. Oke, sebagai seorang manusia kita ikhtiarlah sebagaimana manusia-manusia lain. Pakai alarm kayak tidur dalam waktu yang cukup, dalam artian tidak begadang. Ya intinya yang semisal itulah. Kalau usahakan kayak gitu, kalau usahakan harus paksa, sekarang gak bisa, besoknya harus lagi. Tapi yang paling penting dan yang paling utama, dan aku gak berlebihan dan ini benar-benar terjadi. Sebelum kalian tidur, kalian berdoa sama Allah. Ya Allah, besok saya pengen sholat subuh, bangunkan saya sebelum azan ya Allah. Bangunin saya sebelum azan. Dan serius. Ya, saya gak bohong. Kalian bakalan bangun sebelum azan. Pasti kalian bangun sebelum azan. Dalam artian kalian harus yakin sama doa kalian itu. Aku gak bohong ini, seriusan aku gak bohong. Dan intinya ketika kalian sudah terbiasa buat bangun subuh, bangun tahajud, walaupun kalian begadang sekalipun, kalau bangun ya bangun. Itu pasti, gitu bahasanya. Pemaksiat itu tidak sepatutnya untuk dijudge, tidak sepatutnya untuk dikatain, apalagi sampai didoakan keburukan. Ini saya mau cerita. Suatu hari ada salah satu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kerjaannya mabuk. Setiap dia mabuk, akhirnya dicambuk. Ya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Mabuk lagi, dijilid lagi. Intinya mabuk dijilid, dihukum gitu istilahnya. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang lain tuh geram banget ngeliat dia. Ini orang gak ada tobat-tobatnya. Lama-kelamaan mereka itu kayak seakan-akan mendoakan keburukan ke orang ini. Semoga Allah melaknatmu.
Hal itu didengar langsung oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bilang, hush, kamu jangan begitu. Jangan mendoakan laknat terhadap orang lain. Apalagi ke orang ini. Karena orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Sekarang saya banyak banget nemuin orang yang jujur aku yakin bahwasannya mereka tuh benar-benar cinta sama Allah. Namun mereka itu kayak dikalahkan sama nafsunya. Bisa jadi kalian dapat syafaat kelak di hari kiamat. Bisa jadi. Maka jangan pernah dikatain orang kayak gini. At-ta'mimu lughatul juhala, menggeneralisir suatu perkara tertentu, menetapkan satu stereotip tertentu terhadap satu golongan adalah bahasa orang-orang bodoh. Jadi semisal, cuman gara-gara beberapa orang atau beberapa oknum atau mungkin anggap aja mayoritas melakukan satu perkara, kita seakan-akan menetapkan bahwasanya semua orang yang ada di situ adalah seperti itu. Orang hitam pasti kasar, orang putih pasti rasis, orang Islam pasti teroris. Like stereotip kayak gitu sebenarnya beneran orang-orang kalau sampai punya pikiran seperti itu berarti dia adalah orang bodoh. Jangan percaya orang-orang seperti mereka. Sekalipun mereka bisa sekolah setinggi mungkin. Ya walaupun tolak ukur kecerdasan seseorang, kepintaran seseorang tidak diukur dari sekolah. Jangan pernah percaya. Jangan percaya ucapan-ucapan mereka. Karena yang keluar dari ucapan-ucapan mereka hanyalah kebodohan. Yang keluar daripada mulut-mulut mereka hanyalah kebencian. Itu. Bagi para perempuan yang sedang berhalangan dan ada perasaan, loh kenapa aku sekarang lagi halangan, seharusnya sekarang aku bisa puasa Arafah. Maka berbahagialah karena kalian dapat pahala Arafah dalam keadaan tidak berpuasa. Yap, itu benar. Karena setiap orang itu tergantung daripada amalnya masing-masing. Banyak kok dalil yang penyebutan tentang ini. Barang siapa yang niat begini, barang siapa yang begini. Itu ada banyak. Jadi berbahagialah, gak usah galau-galau lagi. Aku lihat beberapa orang yang bikin snapgram, yang bikin story. Aduh aku sekarang lagi halangan, aku gak... Berbahagialah, berbahagialah. Intinya hari ini buat bagi para prince dan princess, jangan lupa untuk perbanyak takbir. Allahu Akbar, itu perbanyak. Karena kalian bakalan dapat pahala yang gede. Thank you. Setiap orang yang bukan beragama Islam disebut sebagai kafir. Udah kita jujur-jujur aja. Itu adalah istilah dalam agama Islam. Tapi kalian jangan anggap bahwasanya istilah kafir itu adalah istilah yang kasar. Enggak, no. Kenapa kafir itu kasar? Karena mereka yang mengucapkannya selalu menggunakan dengan nada-nada dan narasi-narasi yang sangat kasar dan sifatnya menghina. Padahal enggak. Makanya sekarang saranku kalian ketika nyebut ke orang yang nonis, jangan sebut hei kafir, jangan gitu. Kesannya itu benar-benar bisa bikin mereka sakit hati. Walaupun pada hakikatnya mereka itu juga emang kafir. Kafir itu pada hakikatnya secara bahasa itu artinya menutup, yang artinya menutup mereka daripada percaya terhadap Nabi Muhammad SAW, percaya terhadap adanya agama Islam. Udah, lembut banget artinya menutup. And everything is done. Ini aku di sini niatnya edukasi ya, bukan dalam artian yuk. Ya intinya kalian paham lah insyaallah. Kasih. Kalau yang maksud dari manifesting itu yang kayak gini, it's nothing problem. Karena itu lebih kepada booster buat kita, ngeboost kita buat makin semangat wujudin impian kita. Kayak aku juga sering, kayak aku punya buku catatan mimpi-mimpi aku di masa depan. Aku pengen begini, aku pengen begini, aku pengen begini. Tawakalnya tetap ke Allah, gitu bahasanya. Cuman kayak ini ya menurutku sih gak kayak gini juga bahasannya. Manifesting itu kayaknya lebih luas dari sekedar nulis-nulis di diary. Wallahu a'lam. Gimana menurut kalian? Kalau semisal pengertian bentar kita ini kan kembali ke pembahasanku tadi. Kalau semisal manifesting yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasanku tadi, maka itu masuk ke dalam perkara syirik. Kecuali kalau aku salah paham, maka tolong, makanya aku barusan suruh jelasin di kolom komentar apa sih tujuan dari manifesting sendiri. Kalau manifesting yang dimaksud adalah sesuai dengan penjelasanku barusan, terus kamu campur pakai Al-Fatihah, ya gak bisa bos. Mie ayam halal, tapi pakai kuah babi, ya tetap haram lah. Gitu bahasanya. Jadi perihal tentang manifest, kalau sesuai dengan definisi yang aku sebutkan tadi, kalau aku benar, dalam pengertianku aku benar, terus kamu campur dengan Al-Fatihah, ya tetap gak bisa lah, haram. Kita jujur-jujuran aja, secara agama orang yang tidak menutup aurat itu bersalah. Tapi tidak berarti orang yang laki-laki yang tidak mendidik titiknya dengan baik, yang tidak mendidik matanya dengan baik, sehingga melakukan sexual harassment, catcalling atau sebagainya, itu dibenarkan. No.
Al-khata' la yubarirul khata'. Al-haram la yubarirul haram. Yang salah tidak bisa membenarkan kesalahan yang lain. Enggak bisa selamanya. Kalau kalian laki-laki emang sange nih ya, saya mau bilang secara jelas-jelasan, astagfirullahaladzim. Tolong kendalikan. Siapa coba laki-laki yang enggak begitu? Kita adalah manusia normal, tapi tolong kendalikan. Dan bagi para perempuan, please jaga diri kalian. Jangan takut untuk melawan. Beranilah. Kalian harus mempertahankan insting bertahan kalian sebagai seorang manusia. Kemana-mana saya sarankan bawa itu loh, botol semprot yang apa itu namanya, kena mata tuh loh. Saya sarankan bawa itu setiap hari bagi para cewek-cewek.